Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Dewi Kalahijau, Pucat Pasi, mendapati muridnya satu persatu berguguran. Salah satunya si Kala Hitam yang menemui ajalnya di tangan Dewi Kerudung Biru. Apakah langkah selanjutnya yang akan dilakukan Dewi Kalahijau? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Agaknya kali ini kita terpaksa mengaku kalah dan larikan diri. Cepat tarik jembatan gantung, lemparkan ke tengah parit. Kala Biru, satu-satunya murid Dewi Kalahijau yang masih hidup, yang mengerti maksud gurunya itu, segera berkelebat dan kirimkan serangan dahsyat kepada Dewi Kerudung Biru. Begitu lawannya mengelak, maka Kala Biru melompat ke arah jembatan gantung. Di sekitar jembatan gantung ini, dia merobohkan beberapa tokoh silat yang memburunya dan berhasil melemparkan jembatan gantung ke tengah parit. Namun, sebelum dia sempat melompat ke atas jembatan gantung yang mengapung di tengah parit berair racun itu, Dewi Kerudung Biru sudah berkelebat dari samping. Karena dia hanya memusatkan diri untuk melarikan diri, Kala Biru tidak sempat lagi melihat datangnya satu rangkum asap biru dari samping. Dia memalingkan kepala sedikit sewaktu merasakan tubuhnya sebelah samping kiri mendadak panas. Kemudian, wuss! Tubuhnya tersapu pukulan asap kencana biru yang dilancarkan Dewi Kerudung Biru. Tak ampun lagi, tubuhnya mencelat dan masuk ke dalam parit yang airnya mengandung racun yang sangat jahat. Kala Biru menggap-megap sebentar, kemudian nyawanya putus. Maka tubuhnya perlahan-lahan tenggelam ke dasar parit. Sementara itu, meski sudah terdesak hebat, namun Dewi Kalahijau coba bertahan mati-matian, terutama pada detik-detik di mana dia mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tiba-tiba, perempuan ini melompat sampai setinggi 7 tombak. Sambil hantamkan kedua telapak tangannya ke muka, dia berjungkir balik dengan cepat. Tepat di atas kepala Pendekar 212, dia mengembus dan 4 jalur asap kematian menderu ke arah si pemuda. Sekali lagi, Dewi Kalahijau berjungkir balik di udara. Kemudian tubuhnya laksana terbang melayang ke atas jembatan gantung. Tapi perempuan iblis ini berteriak kaget karena sedetik lagi kakinya akan menjejak jembatan dari tulang belulang manusia itu. Tiba-tiba satu larik sinar putih yang menyilaukan menderu di bawah kakinya. Dan hancur lebuhlah jembatan gantung itu. Air parit yang beracun muncrat menyirami kedua kakinya. Racun yang jahat dalam air itu segera merambas kaki celana panjangnya, terus menembus kulit kedua kaki dan masuk ke dalam daging, kemudian menyusup dalam aliran darah. Perempuan ini coba mencapai salah satu pecahan jembatan, tapi kedua kakinya saat itu sudah lumpuh karena racun air parit telah menghancurkan urat-urat darah di kedua kaki itu. Dewi Kalahijau menjerit ngeri. Tubuhnya amblas sebatas pinggang. Kedua tangannya menggelepar-gelepar, tapi gerakannya ini hanya menambah cepat tenggelam badannya saja. Tolong, jerit perempuan itu. Pendekar 212 yang tangan kanannya masih memutih dan kuku-kuku jarinya masih berkilau oleh ajian ilmu pukulan sinar matahari yang tadi dilepaskannya menyerang dan menghancurkan jembatan gantung, melangkah ke tepi parit. Dia tertawa gelak-gelak.
Perempuan iblis, coba perlihatkan kehebatanmu saat ini, ejeknya. Jahanam, maki Dewi Kala Hijau. Masih juga dia bisa memaki. Kalau aku mati, biarlah aku menjadi hantu dan mencekik batang lehermu. Wiro tertawa membahak. Kau memang sudah punya tampang untuk jadi hantu. Biarlah ku percepat kematianmu agar bisa lekas-lekas terlaksana harapanmu itu. Habis berkata demikian, Wiro Sableng sapukan kapak naga geni 212-nya. Wut! Air parit muncrat sampai 5 tombak. Sebaliknya, keseluruhan tubuh Dewi Kala Hijau laksana ditindih batu besar tenggelam ke dasar parit menyusul muridnya si Kala Biru. Tamatlah riwayat Dewi Kala Hijau atau ketua Partai Lembah Tengkorak yang ganas itu. Partai Lembah Tengkorak sendiri turut terkubur bersama kematian Dewi Kala Hijau. Tokoh-tokoh silat segera berkumpul dan menjurah hormat kepada Pendekar 212 dan Dewi Kerudung Biru. Sedang bekas anggota-anggota Partai Lembah Tengkorak yang masih hidup, yang hanya beberapa orang saja lagi, membuang senjata mereka dan berlutut minta ampun. Kami akan ampunkan jiwa kalian, kata Wiro Sableng sambil garuk-garuk kepala. Tapi dengan syarat agar kalian kembali ke jalan yang benar. Jika kelak kami menemui kalian berbuat kejahatan lagi, jangan harap dapat pengampunan. Bekas anggota-anggota partai itu menjurah dan mengucapkan terima kasih. Salah seorang dari tokoh silat maju ke hadapan Dewi Kerudung Biru dan Pendekar 212, lalu berkata, nama besar Pendekar 212 dan Dewi Kerudung Biru ternyata benar-benar membuat kami kagum dan terbuka mata. Kalau tidak ada kalian, pastilah dunia persilatan akan mengalami bencana. Dan, kau terlalu memuji. Jika tidak kalian yang membantu beramai-ramai, mana kami berdua sanggup menghancurkan manusia iblis itu, kata Wiro Sableng memotong dan merendah. Untuk selanjutnya, kami mohon petunjuk kalian berdua, berkata lagi tokoh silat itu. Wiro Sableng mengangkat bahu, lalu berpaling pada Anggini atau Dewi Kerudung Biru. Maka berkatalah perempuan ini, tak ada petunjuk yang lebih bagus daripada kenyataan yang sama kita saksikan saat ini, yaitu bahwa betapapun hebat serta tingginya ilmu kejahatan itu, namun pada waktu yang sudah ditentukan Tuhan, kelak akan dihancurkan oleh kebenaran. Kemudian peristiwa ini juga memberi petunjuk pada kita bahwa jika kita yang satu aliran ini bersatu dan saling bantu, maka bagaimanapun kuatnya kejahatan dan kedurjanaan itu pasti akan sanggup kita hancurkan. Si tokoh silat mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekarang, ujar Wiro Sableng pula, mari kita tinggalkan tempat terkutuk ini. Semua orang menyetujui. Tapi bagaimana kita bisa menyeberangi parit yang dalam dan sangat lebar itu? Menyeletuk seseorang. Kenapa jadi orang tolol? Tugas Pendekar 212. Kalian lihat panggung besar itu? Ayo kita gotong ramai-ramai. Kita jadikan rakit penyeberang. Maka beramai-ramai orang-orang itu pun menggotong panggung besar yang terbuat dari tulang-tulang manusia dan membawanya ke tepi parit. Mayat-mayat di atasnya dibersihkan lebih dahulu. Kemudian dengan mempergunakan panggung itu sebagai rakit, mereka segera meninggalkan tempat terkutuk neraka Lembah Tengkorak. Selesai. Terima kasih telah menonton video Wiro Sableng dengan judul Neraka Lembah Tengkorak. Nantikan episode selanjutnya dengan judul Pendekar Terkutuk Pemetik Bunga. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.